penting terutama bagi para ibu-ibu, juga kaum wanita pada umumnya, yang mana mereka sering berkutat di dapur. Mungkin pada saat tertentu ya sedang memasak, tanpa disadari gasnya habis. Sementara di rumah tidak ada suami, tidak ada anak laki-laki ataupun saudara laki-laki yang mungkin bisa membantu. Nah, untuk bisa melanjutkan memasak, mau tidak mau harus memasang sendiri regulatornya. Nah, ketika kita akan mengganti tabung gas yang kosong dengan yang baru, nah, tentunya kita harus melepas dulu regulator yang sudah tertancap pada tabung gas yang kosong. Untuk melepasnya mudah sekali. Yang ini sudah ada, kita praktekkan. Tinggal kita putar. Ya, di sini ada tuas, ya, tuas untuk mengunci regulator pada tabung gas. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Ya, kita putar. Ini akan lepas. Ya, jadi memutarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita bingung mutarnya berlawanan atau searah, untuk mengingatnya mudah sekali. Kita tinggal gunakan metode ketek, mungkin seperti itu ya. Saya biasa menyebutnya seperti itu, dan ini sudah sering saya sampaikan ke yang lain ya, terutama pada saat menjelaskan tentang melepas maupun memasang baru. Nah, intinya kalau kita ingat gerakan tangan kita ketika kita mutar begini ya. Nah, ketika kita mutar begini, ketek kita itu terbuka. Ini artinya apa? Kita sedang melepas. Nah, putarannya seperti ini. Keteknya terbuka berarti melepas. Nah, sebaliknya kalau kita putar begini ya, ketek kita menutup. Ini artinya apa? Kita memasang. Nah, kalau pada bot seperti ini berarti mengencangkan, kalau ini melepas. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi ya. Ketika melepas, putar berlawan arah jarum jam seperti ini ya, sampai kita ingatnya ketek yang terbuka. Kemudian setelah kita lepas, kita ganti dengan, kita siapkan ya tabung gas yang baru. Di sini sudah ada. Nah, sebelum kita memasang regulator pada gas yang baru ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika pada ruang dapur ini terdapat ventilasi, baik itu jendela ataupun pintu yang menuju ke arah ruang terbuka, bukalah selebar-lebarnya ya. Tujuannya apa? Untuk jaga-jaga bila mana terdapat kebocoran gas, maka gas akan segera keluar dari ruang dapur. Itu yang pertama. Yang kedua ya, biasanya ketika gas habis, posisi kompor masih menyala ya, knopnya masih membuka. Nah, ini pastikan sebelum dipasang knop atau tombol untuk menyalakan kompor ya, untuk membuka gas ini dalam keadaan tertutup. Nah, ini biasanya kalau pada saat dipakai gasnya habis, ini masih membuka ya, kita pastikan ini ya, gasnya dalam posisi tertutup atau mati. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum kita memasang ya, kita coba regulatornya, kita putar tuasnya ke bawah ataupun ke atas. Jika lancar, ini artinya masih normal ya. Tapi jika tersendat di bagian tengah ataupun tidak lancar, baik turun maupun ke atas, sebaiknya diperbaiki, atau jika lebih baik ya, lebih bagus, ganti regulator dengan yang baru. Nah, jika tiga hal itu sudah, maka kita tinggal memasang tabung gas yang terisi penuh ya. Kita pasang
regulatornya. Nah, untuk memasangnya tinggal kita tancapkan, kita tidak perlu menekannya dengan kuat ya, cukup ditekan ringan saja sampai mentok. Ini sudah mentok. Kemudian tuas, ya tuas ini kita putar searah jarum jam ya. Ini posisi terbuka ya, belum mengunci. Nah, kita tancapkan sampai mentok, kemudian kita putar searah jarum jam ya, putarannya ke kanan bawah. Nah, seperti kata kita ya. Kita putar. Nah, ini sudah terpasang ya. Namun setelah regulator terpasang, jangan buru-buru membuka atau menyalakan kompor. Pastikan bahwa pada regulator tidak terdapat kebocoran gas. Nah, caranya mudah sekali, tinggal kita dekatkan telinga pada regulator ya. Seperti ini. Jika tidak ada suara ya, senyap begitu, ini menandakan bahwa tidak ada kebocoran gas pada regulator. Tapi jika ada suara desis angin, ini berarti pada regulator terjadi kebocoran gas. Jika hal itu terjadi, maka ulangi ya. Kita lepas dulu regulatornya, kemudian kita tancapkan. Kalau masih juga, kita bisa mengganti hasil yang ada di ujung atas ini ya, yang berwarna merah dengan sil tabung gas yang lain yang lebih tebal, kemudian diameter lubang tengahnya itu lebih kecil, seperti itu. Nah, kemudian kita coba kembali pasang ya, kita ulangi cara tadi ya, dekatkan telinga sampai benar-benar di sini tidak ada suara desis angin. Kalau sudah, kemudian baru kita nyalakan kompor. Ini sudah terpasang, sudah tidak ada suara desis, kita nyalakan. Nah, ini sudah menyala. Kemudian bagaimana jika sudah dipasang ternyata tidak menyala-menyala? Nah, ini kalau sudah dipasang dan tidak menyala, ini kemungkinan katup yang ada di regulator ini menutup. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita pukul pelan-pelan saja pada bagian selang ini yang mendekati regulator agar katup kembali membuka. Nah, karena pada saat kita lepas, posisi yang terbalik begini akan menjadikan katup menutup. Tadi seperti itu. Kemudian nanti kita ulangi untuk menyalakan kompor. Ya, mudah sekali kan? Nah, itulah beberapa prosedur atau cara pada saat kita melakukan pergantian tabung gas ya, pada saat kita memasang regulator pada tabung gas. Untuk teman-teman yang mungkin baru singgah di channel ini, untuk mengklik tombol subscribe, dan semoga video tayang ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.